Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, welcome back to podcast Adigana. Asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Halo Sobat Paska. Wah, nggak kerasa nih, tiba-tiba udah bulan puasa aja. Gimana nih puasa kalian? Udah ada yang bolong atau masih lancar terus? Bagi yang lancar terus, diterusin ya sampai akhir bulan Ramadan. Dan bagi yang sudah bolong, jangan lupa nanti diganti ya. Semoga kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, serta kebahagiaan selama menjalani bulan Ramadan. Oh iya, siapa nih yang di sini sudah semangat banget dari awal bulan Ramadan? Nah, maka dari itu pada podcast kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna seputar Ramadan. Oh iya, kita di sini juga kedatangan tamu spesial yang bakal menemani saya dalam podcast kali ini. Beliau adalah Pak Zain, guru agama di SMK Negeri 9 Semarang. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam, Mas Sultan Haidar. Ya. Halo juga Mas, Mbak, Sobat Podcast. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan mudah-mudahan selalu begitu. Gitu. Terima kasih ya Pak karena sudah menyempatkan waktunya hadir pada podcast kali ini. Ya, sama-sama Mas. Oh ya nih Pak, saya ingin bertanya seputar Ramadan nih Pak. Kan pastinya pada awal bulan Ramadan kita kan selalu menunggu nih Pak pengumuman dari pemerintah maupun dari ulama mengenai ketepatan hilal. Nah, pada tahun ini kan beberapa bagian di Indonesia itu hilalnya kan belum kelihatan. Nah, itu kan pasti menimbulkan pertanyaan bagi kita nih. Itu sih gimana sih caranya penentuan hilal tersebut? Ya, baik. Dalam Islam itu menggunakan kalender Hijriyah yang acuannya adalah memakai hilal. Apa itu hilal? Hilal itu adalah bulan, ya. Bulan. Jadi metode untuk penetapan awal bulan Hijriyah itu memang menggunakan rujukan hilal. Dan umat Islam sendiri menggunakan dua metode dalam menentukan ini. Satu metode ru'yah, dua metode hisab. Apa itu ru'yah? Ru'yah itu adalah metode menentukan awal bulan dengan cara melihat secara fisik, secara langsung. Sedangkan hisab itu adalah menentukan awal bulan Hijriyah dengan cara menghitung, pakai rumus Mas. Jadi nanti bujur timurnya, bujur barat, lintang selatan, lintang utara diukur. Apakah ada perbedaan dalam hasilnya? Kalau metodenya jelas beda ya. Iya. Sepemahaman saya, hasil atau output dari metode hisab dan ru'yah itu sama Mas. Sama, hasilnya sama. Misalnya nanti katakanlah bulannya itu 1 derajat, 3 derajat itu biasa sama. Persoalannya adalah kenapa dalam umat Islam kadang-kadang ada perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah, baik itu Ramadan, Syawal, Dzulhijjah gitu. Kadang-kadang berbeda. Kenapa? Itu karena standar yang dipakai berbeda. Standar yang dipakai berbeda. Seperti apa itu, Pak? Nah, perbedaannya di mana? Kalau NU itu biasanya pakai standar minimal awal bulan yang masuk bulan berikutnya itu adalah standar minimalnya 2 derajat minimal. 2 derajat. Di bawah 2 derajat itu tidak bisa. Sementara ada organisasi lain yang berapapun derajatnya ketika itu sudah ada maka masuklah awal bulan. Sehingga perbedaannya di sini. Tetapi untuk hasil dari hisab dan ru'yah itu sebenarnya menurut saya tidak ada sih. Malahan justru saling menguatkan. Begitu aja. Makanya misal NU sama Muhammadiyah itu kadang beda ya Pak? Ya, sama NU Muhammadiyah kadang beda, sama pemerintah juga kadang beda. Tapi sebenarnya perbedaan itu lebih karena derajatnya, bukan karena metodenya. Oh gitu. Iya. Oh ya ini Pak, saya tuh teringat bahwa puasa itu tuh kan turunnya kan pada tahun 2 Hijriah nih Pak.
Nah, kan pada tahun itu pastinya kan umat muslim itu mendapatkan banyak sekali tantangan, entah Iya. itu dari kafir Quraisy ataupun sebagainya. Iya. Nah, saat puasa pertama kali itu turun, apakah langsung diterima baik oleh masyarakat atau malah ditentang lagi, Pak? Iya, jadi sebenarnya kewajiban Islam itu mutlak harus dilakukan oleh umat Islam. Tetapi begini Mas, ketika perintah ini turun, itu manusia terbagi dalam beberapa golongan. Yang golongan yang beriman kepada Nabi Muhammad, apapun yang disampaikan Nabi diimani, dilaksanakan tanpa keraguan sedikit pun. Tapi bagi kafir Quraisy, tentu Nabi Muhammad dianggap mengada-ngada. Jadi tidak percaya dan dianggap sebuah kebohongan. Nah, sehingga kalau umat Islam, kalau saya sebutkan mungkin sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun ya, seperti Abu Bakar, Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, beliau begitu mendapatkan informasi bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu, langsung dilaksanakan. Oh gitu. Langsung, karena mereka sudah yakin 100% totalitas secara kafah meyakini yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Oh gitu, Pak. Ya. Oh ya, berarti sebagian besar yang ikut hijrah Nabi itu pasti langsung menerimanya ya, Pak? Ya, orang-orang yang beriman otomatis dia sami'na wa ata'na, kira-kira begitu. Itu karena mereka pasti mikir juga ya, Pak, karena manfaatnya juga besar ya, Pak? Ya, sebenarnya manfaat yang besar itu efek samping, tapi bagi orang yang beriman, ketika diperintahkan lakukan, kalau dilarang dijauhi. Jadi terlepas perintah itu menyenangkan atau tidak, larangan itu menyenangkan atau tidak, ketika itu sebuah perintah, misalnya harus berlapar-lapar, harus dahaga, harus puasa, ya tetap jalankan, kira-kira begitu. Oh gitu. Oh ya nih Pak, ngomongin tentang manfaat nih Pak. Kan pastikan puasa kan memiliki manfaat tersendiri, entah itu baik dari kesehatan, sosial maupun yang sebagainya. Nah, yang Bapak ketahui itu manfaatnya apa aja sih Pak? Ya, baik. Sekarang kita mencoba berdiskusi dengan perspektif yang berbeda ya. Yang pertama, saya tadi menyampaikan bahwa puasa itu ketika sebuah perintah harus dilaksanakan, terlepas itu menyenangkan atau tidak. Nah, kalau kita bicara dalam perspektif manfaat, benefit ya, atau value yang mungkin kita dapatkan dalam berpuasa itu sangat banyak. Dari kesehatan ya, orang yang berpuasa itu akan cenderung lebih sehat secara secara permanen. Mungkin lambungnya bisa ada waktu untuk jeda istirahat, kemudian untuk menjaga imun dan lain-lain. Dari sisi sosial ya, artinya dengan puasa itu kita bisa merasakan, oh begini rasanya orang lapar, orang yang haus, orang yang mungkin sedang kesulitan secara ekonomi, sehingga kita bisa merasakan jangan sampai kita sombong, angkuh dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dari sisi psikologis, secara psikologis orang yang mungkin melatih kepekaan, melatih keikhlasan, melatih kesungguhan, melatih bagaimana kita tulus, bagaimana beribadah itu tidak membutuhkan pujian, tidak membutuhkan ibaratnya itu riya dan lain-lain. Mungkin manfaatnya ada banyak Mas, selama dia melakukan ibadah itu dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama ya. Tujuannya yang paling utama, manfaat yang paling utama saya kira adalah puasa itu untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Itu saya pikir hal yang paling mudah-mudahan bisa kita capai. Begitu ya Pak. Iya. Ini Pak,
ngomongin soal kesehatan, Iya. kan sebagian umat muslim Mhm. pasti kan ada yang memiliki halangan tersendiri nih Pak. Contohnya orang yang lagi sakit, kemudian orang yang berpergian jauh ataupun yang disebut musafir. Iya. Kemudian ada orang yang apa ya, memang tidak bisa karena halangan tertentu. Iya. Nah, orang-orang tersebut kan biasanya itu kan mengkodok puasanya kembali. Iya. Tapi bagi orang yang sudah tua tidak mampu berpuasa, pastinya kan mereka kan membayar fidyah nih Pak. Iya. Nah, bisa tolong jelasin nggak sih Pak, fidyah itu seperti apa dan kepada siapa sih fidyah itu dibayarkan? Baik. Jadi ini masalah fikih ya. Jadi puasa itu diwajibkan kepada siapa? Dalam fikih itu ada kaifiah begini. Al-hukmu yadullu ma'ilatihi wujuduhu wa adamuhu. Setiap ibadah itu ada syarat dan rukunnya. Apapun itu, termasuk sholat, termasuk puasa, ada syaratnya, ya, ada rukunnya. Nah, puasa itu apa sih? Puasa itu adalah niat menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat dan ketentuan. Ini definisi puasa. Iya. Nah, puasa itu wajib bagi siapa? Sudah ditentukan orang-orang yang wajib. Tentu mukallaf. Mukallaf itu siapa? Orang Islam berakal sehat dan dia beragama Islam. Orang sehat berakal tidak Islam tidak wajib dan tentu dia mampu secara fisik dan lain-lain. Nah, bagaimana jika dia mengalami hal-hal yang menyebabkan dia tidak mampu? Dalam Islam ada rukhsahnya. Misalnya ketika bepergian jauh, ketika sakit, ketika sudah tua, ketika ada penyakit yang mengharuskan dia tidak bisa untuk puasa. Iya. Tapi puasa ini tetap wajib. Nah, tetap wajib, hanya mungkin bisa diganti. Diganti itu bisa pakai qadha, artinya puasa di hari waktu lain selain Ramadan, atau diganti secara fidyah. Kalau dia punya kemampuan secara kesehatan, punya kemampuan secara fisik, ya harusnya diqadha. Tapi bagaimana jika pada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ini, seperti orang tua atau cacat secara permanen? Maka solusinya adalah dia mengganti dengan fidyah. Berapa fidyah? Fidyah itu berupa makanan pokok. Biasanya kalau di Indonesia ini biasanya diganti dengan beras. Ya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ya sekitar kurang lebih 9 on. Nanti bisa dicari di literasi, beberapa pendapat ulama ada yang khilaf ya. Tapi nilainya itu kalau di kilogramkan sekitar 9 on atau 1 kilo kurang sedikit. Kepada siapa yang diberikan? Kepada golongan yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Fuqara, masakin, okay? Ghorim, ibnu sabil, sabilillah, musafir dan seterusnya. Itu golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Kalau bisa yang punya hubungan kerabat dengan kita dulu. Iya. Kalau kerabat sudah dianggap cukup, baru tetangga. Tetangga sudah cukup, baru keluar daerah. Ada skala prioritasnya. Kira-kira begitu. Oh ya, tadi kan kayak ada Ibnu Sabil, kemudian sebagainya. Itu apa sih Pak? Ya, Ibnu Sabil itu apa? Ibnu Sabil itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan secara materi atau kompensasi. Mereka tidak mendapatkan honor. Contoh misalnya Ibnu Sabil itu siapa? Orang yang berjihad ya Pak? Orang yang berjihad. Ya, orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh. Misalnya begini, marbot masjid tapi yang tidak digaji. Dia digaji tapi tidak cukup. Misalnya marbot masjid, dia sudah harus membersihkan masjid, harus adzan, harus qomat, harus membersihkan karpet dan lain-lain. Dia digaji misalnya sebulan cuman 50.000, 100.000. Itu jelas tidak menutup untuk kebutuhan pokoknya. Iya. Ini namanya sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dihargai atau dikompensasi secara layak secara materi. Kira-kira begitu. Ada banyak seperti ini, banyak ya. Orang yang misalnya membersihkan jalan, tempat-tempat umum, tetapi tidak digaji secara layak. Tapi karena memang benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oh, seperti itu. Yeah. Oh ini Pak, kan Nabi kan juga menganjurkan kita untuk mengamalkan sunat-sunat di bulan Ramadan nih Pak. Kan kata Nabi itu banyak sekali manfaat di bulan puasa. Nah, beberapa sunahnya itu juga memiliki kandungan tersebut nih Pak. Nah, tapi saya ini kurang tahu apa aja sih Pak
sunah-sunah di dalam bulan puasa tersebut? Ya, banyak ya Mas, banyak banget. Jadi ibadah itu kan ada yang mahdhoh, ghairu mahdhoh, ada yang wajib, ada yang sunnah gitu ya. Iya. Yang wajib itu yang sesuai dengan syarat rukun. Kalau saya menyebutkan ibadah yang minimal standar itu adalah yang sesuai dengan syarat rukun. Sholat yang sesuai ya, yang sesuai dengan syarat rukun itu standar minimal. Nah, Iya. kemudian kita kalau bisa kan tidak sekedar standar minimal nih, tetapi Iya. harus ada peningkatan, termasuk puasa. Puasa itu banyak sunnahnya. Sunnah itu adalah ibadah yang tidak diwajibkan, tapi punya keutamaan. Iya. Ya, seperti halnya ibadah ghairu mahdhoh. Ketentuannya ada 3 ya. 1, sesuatu yang dilakukan ini diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, tulus. Yang kedua, yang dilakukan ini baik. Ada manfaatnya, Gitu. ada value-nya, ada hal positif yang diambil. Yang ketiga, tidak ada madorot, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang didolimi, tidak ada undang-undang yang dilanggar, tidak ada hukum yang disalahi, baik itu hukum agama, hukum negara, hukum masyarakat, apapun itu bentuknya, okay? Misalnya, okay, membantu ayah ibunya, itu juga baik Mas. Apalagi yang lain seperti tadarus, sholat tarawih itu sunnah, sholat qiyamul lail, kemudian sedekah, kemudian misalnya lagi khataman Al-Quran, bagi-bagi iftar itu buka bersama ya, bagi-bagi takjil, kemudian berbagi sedekah, ini sunnah semua. Termasuk yang tidak ada kaifiyah mahdhohnya, misalnya anak-anak misalnya belajar apa saja, kitab-kitab misalnya Ta'lim Muta'alim, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Bari, atau buku-buku tentang sejarah, buku-buku tentang hal yang positif, itu semua ibadah, itu semua sunnah, okay? Dan semuanya baik selama 3 poin tadi dipenuhi. Oh gitu. Ya. Berarti selama kita belajar di sekolah, berarti kita juga mendapatkan pahala ya Pak? Iya, selama 3 poin itu dipenuhi. Kalau belajar sekolah ya niat Bismillah lillahi ta'ala, ikhlas berangkat sekolah, tholabul ilmi, okay? Insya Allah itu ibadah, okay? Dan bagian dari sunnah. Oh gitu. Oh ya nih Pak, ngomongin seputar Ramadan nih Pak, kan di Indonesia sendiri itu memiliki banyak sekali keberagaman nih Pak. Contohnya di Semarang ini ada tradisi yang namanya Duderan kan Pak? Ya. Ya, itu kan kayak arak-arakan, terus dicampur dengan meriam dan sebagainya. Nah, itu tuh kayak memiliki tradisi, bukan tradisi, kayak nilai-nilai tersendiri nggak sih Pak dalam Islam? Ya, Mas Sultan kemarin Duderan nggak? Ikut. Ya, Duderan. Iya, di Masjid Agung. Baik, itu budaya Mas, budaya tradisi. Jadi budaya tradisi dalam satu masyarakat untuk menyambut sebuah momentum yang mungkin dianggap baik, dianggap sakral, gitu, sehingga perlu untuk dilakukan semacam penyambutan. Ya kalau di Kudus namanya dandangan. Iya. Pertama boleh tidak, ya selama itu kegiatannya tidak ada yang dimadoroti, ya, tidak ada yang dirugikan, ya, positif, ada manfaatnya, tidak ada yang misalnya disakiti, ya, itu sah-sah saja. Di Solo ada skatena dan lain-lain. Selama kegiatan ini baik dan punya manfaat. Manfaatnya misalnya apa? Menambah kebersamaan, menambah ukhuwah Islamiyah, menambah silaturahim, menambah kebersamaan, kolaborasi, komunikasi, okay? Untuk mewujudkan sebuah ukhuwah atau persaudaraan muslim, untuk berbagi. Kemudian yang kedua untuk memotivasi, memberikan semangat, memberikan inspirasi. Orang kalau ibadah bareng-bareng kan seneng Mas, ya kan? Tarawih coba bayangkan, tarawih kalau sendirian 20 rakaat kan males. Iya. Tapi kalau bareng-bareng berjamaah di masjid, di musola, di pondok, itu lebih berasa ringan. Okay? Puasa misalnya, anak-anak hari-hari biasa tidak Ramadan, nggak jajan di kantin, itu kayak lapar. Iya. Tapi begitu Ramadan, ya semuanya juga lapar. Jadi yang ke kantin ya nggak enak, kira-kira begitu. Iya. Jadi ini salah satu fungsi
manfaat dalam perspektif sosial masyarakat. Jadi bagaimana membangun sebuah kebersamaan untuk membangun sebuah kebaikan. Kira-kira begitu. Oh, seperti itu. Oh ya nih Pak, saya itu pernah mendengar nih Pak bahwa Nabi itu pernah menyebutkan bahwa ada suatu malam, yaitu malamnya kan lebih baik dari 1000 malam. Nah, Nabi kan juga memerintahkan kita untuk mencarinya atau mendapatkannya. Nah, saya mengetahui bahwa malam tersebut itu kan namanya malam Lailatul Qadar nih Pak. Nah, tapi saya masih bingung nih Pak, gimana sih biar kita bisa mendapatkan malam tersebut? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar itu. Tapi Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Jadi dalam semua hal itu ada yang lebih utama. Misalnya hari afdhalul lail lailatul jum'ah, nggih. Afdhalus syahrin misalnya seutama-utama bulan itu adalah bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu juga ada satu malam yang lebih utama, yaitu malam Lailatul Qadar. Misalnya afdhalun Nabi Muhammad misalnya begitu. Ada selalu sesuatu yang Allah lebihkan dari yang lain. Tapi kita jangan punya perspektif yang salah bahwa yang lain itu juga kualitasnya tidak lebih baik. Jangan sampai menyepelekan yang lain. Tapi kita harus punya ibaratnya itu strategi. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan pahala yang banyak. Orang bekerja itu pun sama Mas. Bekerja yang uangnya banyak itu bukan orang yang paling keras kerjanya, ya, orang yang paling berat, bukan. Tapi orang yang bekerja yang dapat uang banyak, yang pinter dalam bekerjanya, yang smart, yang menggunakan akal pikirannya, punya relasi, punya apa dan lain, termasuk malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bagaimana kita mendapatkannya? Satu, secara logika nggak bisa. Secara logika, pure logika nggak bisa. Tapi kita bisa mengetahui melalui hadis Nabi. Nabi menyampaikan Lailatul Qadar itu biasanya ada di malam-malam akhir, dan biasanya di tanggal-tanggal ganjil. Pada saat itu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan. Ini Allah memberikan semacam waktu spesial di mana kita bisa punya kebaikan yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Ya, tentu kita sebagai muslim harus mengimani ini dan mungkin harus berusaha untuk mendapatkannya dengan baik. Bagaimana caranya? Ya, kalau bisa kita mulai dari awal Mas. Jangan kalau pas tanggal 21, 23, 25, 27 baru kenceng. Gitu. Tapi kalau bisa dari awal, dari start tanggal 1 kita sudah mulai kenceng. Jadi misalnya nanti tanggal-tanggal akhir bulan kita mendapatkan, ya alhamdulillah gitu kan. Ya memang kita sudah siap dari awal. Jadi tidak harus nanti tanggal-tanggal itu yang lain tidak. Saya kira lebih afdal, lebih utama kalau kita start dari yang awal, dari awal Ramadan. Kira-kira begitu sih. Oh, seperti itu. Berarti kayak amalannya itu kayak seperti biasa ya, kayak tadarus, kemudian kayak sholat misal tahajud dan lain sebagainya ya. Iya, perbanyak amal-amal baik. Seperti itu. Saya pernah kepikiran bahwa nanti sajalah saya ibadah kencangnya pas nanti akhir-akhir saja biar mendapatkan malam tersebut. Saya kira jangan Mas. Itu boleh tidak, persepsi seperti itu boleh sih. Tapi saya pikir kita harus memulai dari yang kecil, yang biasa dulu. Jadi Allah itu menyukai hal-hal yang baik, yang sedikit tapi berkelanjutan, daripada melakukan hal yang besar, yang baik tapi setelah itu tidak ya. Jadi insya Allah kita yang istiqomah ini akan mendapatkannya. Tapi yang main tebak-tebakan itu kelihatannya susah kayaknya. Oh, seperti itu.
Kalau tadi saya lihat tuh Iya, apa namanya, banyak sekali hal ya Pak yang bisa kita bahas dari Ramadan ini. iya, banyak. Kita mau bahas dari sudut mana, dari histori, dari kaifiahnya, dari manfaatnya. Tinggal dari mana kita membahasnya. Kira-kira begitu. Seperti itu. Mhm. Ya udah Pak, sudah cukup ya Pak atas informasi Oh, cukup? tentang ini. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sudah banyak sekali ya guys yang kita bahas pada episode kali ini, mulai dari awal bulan Ramadan, kemudian sejarahnya, hingga sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan. Oh iya, kita juga sempat tadi membahas seputar keberagaman di Indonesia. Contohnya nih, di Semarang ada tradisi namanya Juderan. Kemudian kita juga sempat membahas tentang malam Lailatul Qadar. Nah, dari semua ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa Ramadan bukan sekedar ibadah saja, namun ada keistimewaannya sendiri, yaitu seperti menjalin hubungan lebih dekat, kemudian manfaat dari sosial maupun dari kesehatan. Nah, dari itu semua saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak, Ya, karena sudah sama-sama. menemani saya dari awal hingga akhir dan menjawab semua pertanyaan saya. Iya. Oh iya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Skandilan yang sudah setia menemani saya dari awal hingga akhir. Semangat menjalani ibadah puasanya ya, dan sampai jumpa lagi. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen positif ya. Nah, Pak, sebelum kita akhiri, kita jargon dulu yuk. Oh, jargon. Gimana Iya. jargonnya nanti? Kayak gini Pak, asikin nontonnya, Asik nonton. dapetin ilmunya. Oke, sawah. Mudah-mudahan bisa nanti, Mas. Oke, yuk, 1, 2, 3. Asikin nontonnya, dapetin dapetin ilmunya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.